Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ikhwan dan akhwat kelas 4? Semoga antum semuanya selalu dalam kenikmatan dan selalu dalam kesehatan yang selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama Ustaz ingin mengajak antum untuk bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena atas limpahan dan rahmatnya pada pagi hari ini atau pada siang hari ini kita masih bisa untuk belajar meskipun dalam keadaan online atau jarak jauh. Shalawat dan salam mari kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan dan akhwat kelas 4, kemarin sebelumnya kita sudah belajar tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ada 25 nabi sekaligus Rasul yang wajib untuk kita ketahui, dari mulai Nabi Adam yang pertama hingga yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada kesempatan kali hari ini kita akan melanjutkan kembali belajar Tsaqofah Islam, yaitu tentang apa? Yaitu tentang sifat dan nama Allah, yaitu salah satunya Al-Qudus. Apa itu artinya Al-Qudus? Al-Qudus berarti atau yang mempunyai makna Allah Maha Suci. Sucinya dari mana? Suci dari segala macam kekurangan, aib dan kesalahan. Namanya Maha berarti dia sudah tidak ada yang menyaingi atau tidak ada lagi di atasnya. Maha Kudus, Maha Suci. Berarti Allah Maha bersih dari segala aib, segala kekurangan dan segala kesalahan. Berbeda dengan makhluk seperti kita, seperti manusia, seperti hewan, pohon dan sejenisnya. Yang semua tadi memang banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi kalau Allah sebaliknya, Allah Maha sempurna dari kekurangan dan kesalahan. Di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Jumu'ah, Ustaz katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma
fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Artinya, senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja yang maha suci, Al-Qudus, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 1. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat Al-Qudus. Bahkan Allah ini dipuja dan puji oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Siapakah penghuni langit? Ada malaikat, ada hewan-hewan yang terbang, dan masih banyak lagi yang ada di langit selain hewan, kemudian malaikat yang kita tidak ketahui siapakah lagi. Mungkin juga bisa jin yang terbang seperti itu. Kemudian makhluk hidup yang ada di bumi tentu sangat banyak sekali, dari mulai hewan, tumbuhan, dan manusia. Di sini Allah menjelaskan bahwa Dia memiliki sifat Al-Qudus, yaitu maha suci. Nah, yang menunjukkan sifat kudus Allah SWT yang pertama yaitu yang menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat kudus, yaitu Allah terbebas dari anak ya dan tandingan baginya. Jadi Allah ini terbebas dari anak, seperti yang dikatakan oleh orang Nasrani yang mengatakan Allah memiliki anak. Nah, bahkan dikatakan kalau keyakinan orang Nasrani, Allah ada Tuhan Bapa, ada Tuhan anak ya. Nah, itu tidak, kalau dalam Islam maka Allah ini tidak mempunyai anak. Nah, nanti kalau memiliki anak berarti Allah sama dengan makhluknya. Padahal Allah maha sempurna, Allah maha suci. Maka itu sesuatu yang mustahil bagi Tuhan atau bagi Allah untuk memiliki seorang anak. Bahkan di dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang artinya Qul huwallahu ahad, katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi Allah tidak beranak, tidak punya anak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Nah, ini adalah menunjukkan Allah terbebas dari sifat kekurangan, salah satunya dengan memiliki anak. Kemudian Allah juga terbebas dari sifat-sifat makhluk yang lain seperti mengantuk, ya kan? Lelah, seperti itu. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 23 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, memelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Ya. Ayat 23 dari surah Al-Hasyr ini menjelaskan kembali bahwa Allah adalah Raja di antara para raja. Raja dan Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang tidak membutuhkan pertolongan, tidak membutuhkan uang dari makhluknya. Kemudian Allah juga yang menjaga keamanan, menjaga pemelihara keselamatan. Seandainya bumi ini tidak Allah pelihara, seandainya Allah itu mengantuk, kemudian Allah lalai tidak meliharanya, maka bumi ini bisa jadi tabrakan dengan matahari atau dengan planet-planet sekitarnya.
Maka Allah yang maha memelihara tadi mampu menjaga dengan seimbang. Kemudian Allah juga maha perkasa, yang maha kuasa. Kekuasaannya, maha perkasanya tidak ada yang menandinginya. Dan Allah memiliki segala keagungan, memiliki kemuliaan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi di sini Allah menjelaskan bahwa Allah luar biasa hebatnya. Terus bagaimana ketika kita sudah meyakini bahwa Allah Al-Qudus, Allah Maha Suci, Allah Maha Memelihara, seperti tadi, maka kewajiban bagi seorang yang beriman kepada Allah yang sudah mensucikannya, maka ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dari seorang hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu kita tidak melakukan kesyirikan. Yaitu membersihkan hati dari kesyirikan. Apa itu syirik? Syirik yaitu menyekutukan Allah. Itu menyembah selain Allah. Kalau di zaman dahulu, di zaman Rasulullah, manusia menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api. Bahkan hari ini ada manusia yang masih menyembah matahari. Ada yang menyembah tidak hanya matahari, patung, dan benda-benda itu. Ada yang menyembah keilmuannya. Merasa dengan ilmunya dia sudah hebat, tidak membutuhkan Allah. Atau mereka menyembah hartanya. Ada yang menyembah jabatannya. Ada yang menyembah pejabat. Mungkin ada yang menyembah kepala negara. Atau pejabat-pejabat yang dia pikir ketika mereka tunduk dan patuh kepada mereka dan kemaksiatan, mereka merasa aman daripada Allah. Tidak membutuhkan Allah. Maka orang-orang seperti ini adalah termasuk orang yang syirik. Meskipun mereka sholat, mereka haji, puasa, tapi kalau mereka kegiatannya masih seperti itu, menjadikan hukum Allah tidak dipakai, mereka percaya bahwa hukum buatan, misalkan hukum buatan selain Allah, hukum buatan manusia, undang-undang selain buatan Allah itu lebih mulia, ini syirik ini. Atau mereka mengatakan bahwa hukum Allah ini tidak layak dipakai karena tidak cocok hari ini. Ini syirik juga. Maka sebagai manusia yang beriman, kita harus membersihkan hati kita dan perbuatan kita dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemunafikan. Munafik itu apa saja? Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa tanda-tanda orang munafik yaitu yang pertama apa? Apabila berkata bohong, apabila berjanji mengingkari, apabila dipercaya berkhianat. Nah, salah satunya ya. Kemudian riya. Apa itu riya? Menjauhi dari riya adalah contohnya riya ini ingin dilihat, kemudian ingin didengar. Contohnya sholat, sedekah, saum. Melakukan itu semua namun ingin didengar, ingin dilihat oleh orang lain. Jika tidak seperti itu, maka orang seperti ini akan tanda-tandanya akan malas. Jadi orang-orang yang dalam ibadahnya masih riya, ingin dipuji oleh orang lain, maka biasanya ketika dia tidak dipuji, maka mereka akan malas. Biasanya ketika sholat ada yang memuji, namun ketika tidak dipuji, sendirian tidak sholat. Atau sebaliknya, ketika sedekah misalkan, ketika dilihat orang dia semangat, namun ketika tidak dilihat orang dia malas, atau seperti itu. Atau juga ibadah saum, ketika dia tidak ada orang dia makan atau minum, maka ini adalah perbuatan riya, ingin dipuji atau ingin didengar oleh orang lain. Maka seperti ini, perbuatan seperti ini, maka dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Bahkan ketika hari kiamat dia akan menjadi orang-orang yang rugi, karena dia menghadap Allah tanpa memiliki bekal apapun. Sudah lelah, sudah capek, sudah haus, sudah lapar, tapi tidak memiliki pahala apapun. Maka hal seperti itu harus kita jauhi. Nah, begitu pula kita harus membersihkan lisan dari dusta dan kata-kata kotor. Kemudian menjauhkan dari pandangan yang khianat, mata kita yang berkhianat.
Contohnya melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian juga menjauhkan diri dari perbuatan yang bid'ah, yaitu perbuatan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Allah, yang tidak disuruh oleh Allah atau tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Maka seperti itu tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, itu tadi ya hikmahnya ketika kita sudah menjadi seorang muslim yang meyakini bahwa Allah Al-Quddus, Maha Suci. Perlu antum ketahui bahwa ketika Allah ini memiliki sifat seperti itu, maka Allah tidak menerima sesuatu yang tidak suci, tidak atau kotor. Jadi ketika kita berinfak, maka uangnya harus uang yang halal. Ketika kita beribadah, pakaiannya pun juga harus bersih, suci. Niatnya pun juga harus suci. Allah Maha Suci dan Allah tidak menerima sesuatu yang tidak suci. Maha benar Allah dengan segala kesuciannya, dengan segala kebenarannya. Semoga Allah membersihkan hati kami, hati kita semua dari kemunafikan, dari riya, dan semoga kita dibersihkan dari perbuatan dosa-dosa yang lainnya, sehingga kelak kita bisa menghadap Allah dengan membawa bekal pahala yang banyak, menjadi bekal untuk memasuki surganya Allah SWT. Itu saya dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Ustadz Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.